sekalian, di sini saya akan mengadakan musyawarah di komunitas, di mana musyawarah ini untuk membantu memprioritaskan apa saja masalah-masalah yang ada di komunitas. Jadi dari SND yang sudah saya lakukan kemarin pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2020 terdapat permasalahan yang ada di komunitas. Pada saat mentabulasi data, yaitu pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020, di mana permasalahan di komunitas yang terjadi yaitu PHBS, perilaku, higienitas dan sehat, di mana keadaan di rumah masing-masing masyarakat sampah itu terbuka. Jadi sampah terbuka ini sangat berdampak bagi kesehatan ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam keluarga gitu. Jadi di sini saya akan membantu memecahkan permasalahan tersebut untuk menanggulangi hal tersebut supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sampah terbuka itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan banyaknya lalat yang akan masuk ke rumah, sehingga makanan-makanan yang ada akan tercemar berbagai virus dan bakteri seperti itu. Jadi di sini saya sepakat akan melakukan penyuluhan tentang PHBS di masyarakat, yaitu saya akan melakukan pada tanggal 1 Januari 2021 yang untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bagaimana untuk nanti bapak-bapak ibu apakah bersedia untuk hadir dalam penyuluhan tersebut? Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Itu saja yang sudah saya sampaikan. Nanti untuk informasi selanjutnya saya akan hubungi di via masing-masing WA bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini bapak-bapak ibu-ibu saya hadiri dengan selamat sore dan para mesanti. Baik, untuk baik, selamat siang ibu-ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih kesempatan waktu karena di sini saya sudah dibiarkan hadir untuk melakukan penyuluhan tentang PHBS di masyarakat. Sebelumnya dari musyawarah kemarin yang sudah kita sepakati tentang permasalahan yang ada di komunitas yang sudah diprioritaskan, ada yang masih ingat? Baik, apa itu? Baik, untuk kegiatan selanjutnya di sini sebelum saya memancarkan sub materi, saya akan memancarkan susunan acara terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan memancarkan susunan acara. Jadi yang pertama doa, yang kedua sub materi, yang ketiga sesi tanya jawab dan evaluasi, dan yang keempat briefing. Baik, dari ketiga kakak ini mengalami permasalahan yang sama, yaitu tentang bak sampah yang terbuka. Ini merupakan permasalahan sangat berdampak bagi kesehatan ibu-ibu, terutama ibu-ibu memiliki anak kecil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan apa itu PHBS serta manfaat untuk menjaga kebersihan di rumah masing-masing. Nah, jadi di sini akan membagikan situasinya terlebih dahulu. Detail tentang PHBS belum. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHBS. Jadi PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggota maupun menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi tujuan melakukan PHBS yaitu untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau dan mampu menerapkan PHBS untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit dan melindungi diri dan keluarga dari ancaman suatu penyakit. Jadi PHBS dalam lingkungan rumah terhadap anggota keluarga kurang menerapkan namanya PHBS, yaitu pola perilaku hidup sehat bersih, seperti kurang menjaga kebersihan lingkungan rumah, salah satunya penanggulangan lingkungan terhadap sampah. Jadi menjaga kebersihan rumah sangatlah penting untuk menjaga kesehatan kita terhadap virus-virus yang ada akibat lingkungan yang kotor. Lingkungan yang bersih akan menimbulkan dampak yang baik bagi kita. Lingkungan yang kotor akan menimbulkan penyakit kita.
Salah satunya akibat jika kita tidak menjaga kebersihan rumah, salah satunya sampah yang terbuka itu akan mengundang suatu penyakit dan menyebabkan bakteri serta virus ke dalam tubuh kita, apalagi kita mempunyai anak kecil. Jadi bisa kemungkinan menyebabkan demam, diare, muncak, muntah, sakit perut seperti yang ada di sini. Ibu bisa perhatikan. Nah, selanjutnya bakteri penyebab penyakit dan virus dari sampah. Adapun jenis-jenis sampah yang bisa dibentuk dari lingkungan rumah seperti sampah organik. Sampah organik ini bisa terbentuk dari sisa makanan seperti daging, daun yang kering, kulit buah, tulang dan duri yang kalian buang di tempat sampah kalian. Dan juga sampah guna ulang seperti berbagai botol plastik bekas makanan, kaleng makanan dan minuman, plastik makanan yang ringan. Untuk sampah daur ulang ini berasal dari kardus, karton makanan, minuman, kolam bekas dan lain-lainnya. Nah, untuk sampah B3 ini bisa terbentuk dari lampu neon, bekas baterai, kaset, cacing serangga gitu. Nah, untuk sampah residu, sampah dari permen karet seperti popok bayi dan juga pembalut itu sangat berdampak negatif bagi lingkungan rumah kalian jika sampah itu berserakan dalam rumah kalian. Maksudnya sampah pada lingkungan rumah ini merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya satu proses. Sampah merupakan media menunjuk bakteri dan virus menyebab penyakit. Seperti ini ibu ya, bisa dilihat di dalam. Jadi dari semua sampah yang ada yang sudah saya jelaskan tadi, ibu-ibu bisa menanggulangi sampah lingkungan dengan berbasis 3R. Ada yang sudah tahu apa itu 3R? 3R itu singkatan dari reuse, dan recycle. Jadi penyusunan mobil pengelolaan sampah berbasis 3R merupakan pengelolaan sampah secara terpadu dengan pengelolaan sampah sejak dari sebelumnya. 3R adalah upaya yang melindungi kegiatan mengurangi yaitu reduce, menggunakan kembali reuse, dan menggunakan sampah recycle. Baik, untuk reduce ini pemakaian kembali barang-barang yang digunakan seperti mengurangi penggunaan tas becek dan membawa tas sendiri, seperti menggunakan tas belanja kita memakai tas kain seperti itu. Jadi untuk reduce, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi seperti menggunakan barang secara hemat dan dipakai, menghemat makanan dan tidak menyanyiakan makanan. Dan recycle ini mendaur ulang kembali sampah. Jadi barang yang sudah dipakai kita bisa gunakan kembali seperti botol bekas makanan kita gunakan sebagai alat yang bisa kita gunakan itu. Baik ibu, kalau yang sudah saya jelaskan apakah sudah paham? Saya lanjut untuk yang selanjutnya. Jadi di sini manfaat menjaga kebersihan sampah yaitu yang pertama kebersihan lingkungan rumah. Jadi kebersihan lingkungan rumah akan menimbulkan rasa nyaman dan segar baik di dalam maupun di luar. Karena terhindar dari berbagai penyakit. Dengan menjaga lingkungan rumah yang bersih dari sampah, kita akan tetap terjaga dari berbagai serangan virus, bakteri yang menyebabkan penyakit dan mencegah bau tak sedap. Jika kita menanggulangi sampah dengan benar, maka tidak akan ada memicu bau yang tidak sedap dan juga membuat lingkungan rumah kita bersih dan juga mencegah genangan air. Jika membuang sampah pada tempatnya akan mengurangi genangan air yang akan mengakibatkan banjir di dalam rumah kalian dan menjaga lingkungan tetap hijau. Dan lingkungan rumah pun akan tetap lestari, warnanya hijau dan tumbuh-tumbuhan penuh dengan baik gitu. Nah, indikator PHBS di lingkungan rumah yaitu yang pertama cuci tangan dengan sabun dan air. Yang kedua menggunakan air yang bersih pada saat mandi apapun, dan usahakan sebelum kita makan usahakan mencuci tangan terlebih dahulu, baik itu makan
kebutuhan untuk diri sendiri maupun memberikan makan pada anak-anak. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih, memberantas jentik nyamuk. Yang keempat, mengkonsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, membuang sampah yang tertutup. Jadi di sini seharusnya ibu-ibu di rumah kalian itu menggunakan tong sampah yang tertutup supaya sampahnya tidak berserakan di rumah sehingga lingkungan rumah ibu-ibu menjadi bersih. Yang terakhir, lingkungan lakukan waktu istirahat yang cukup dan teratur supaya badan ibu tetap terjaga, apalagi sekarang ini situasi pandemi yang sangat memadai ya. Nah, ini merupakan 7 langkah cara cuci tangan. Sehingga ibu-ibu akan sudah mengetahui cara cuci tangan yang baik. Baik, ibu bisa lihat di brosur bu, cara cuci tangan yang baik itu ada 7 langkah. Yang pertama, telapak tangannya didirikan. Yang kedua, telapak tangan kanan di atas punggung, tangan kiri dan telapak kiri di atas permukaan tangan kanan. Telapak tangan dan jari saling berkaitan. Yang keempat, mengunci. Yang kelima, dengan jempol. Dan yang keenam, seperti ini, tangan dikuncikan lalu menggosokkan telapak tangan yang kiri. Dan yang terakhir dipegang tangan seperti itu. Baik, ibu-ibu sudah paham? Baik, itu materi penyuluhan kali ini yang sudah saya berikan kepada ibu. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab dan evaluasi. Baik, ibu-ibu, di sini saya akan melakukan evaluasi. Yang pertama, apakah ada yang masih ingat apa saja yang sudah saya jelaskan tadi, seperti manfaat menjaga kebersihan rumah? Apakah ada yang masih ingat? Manfaat menjaga kebersihan rumah: 1. Kebersihan lingkungan rumah, 2. Terhindar dari penyakit, 3. Mencegah bau tak sedap, 4. Mencegah genangan air, 5. Menjaga lingkungan tetap hijau. Baik Bu, sangat benar sekali Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini benar yang manfaat kebersihan rumah yaitu kebersihan lingkungan rumah, terhindar dari penyakit, mencegah bau tak sedap, mencegah genangan air, serta menjaga lingkungan tetap hijau. Jadi selanjutnya dari jika kita tidak memperhatikan lingkungan kita tidak bersih, seperti membuang sampah berserakan, akan mengakibatkan berbagai penyakit. Apakah ada yang masih ingat apa saja penyakit yang timbul jika kita kurang memperhatikan lingkungan kita yang kotor ini? Ya. Baik, Ibu Ratno, silakan ditanyakan. Ya, saya masih ingat demam, diare, muntaber, sakit perut. Baik, sangat benar sekali jawabannya Bu. Jadi benar akibat jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan rumah yaitu bisa mengakibatkan demam, diare, muntaber, dan sakit perut. Baik, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Baik Bu Eta, silakan. bak sampah yang bagaimana saya pakai untuk di rumah biar bersih, biar Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eka. Jadi bak sampah yang harus kita tempatkan di rumah yaitu bak sampah yang tertutup. Karena jika bak sampah yang tertutup itu kemungkinan sampah kita tidak akan berserakan, jadi sampahnya tetap di dalam bak tersebut dan mengurangi sampah yang berserakan dan lingkungan rumah menjadi bersih. Seperti itu. Ibu apakah sudah mengerti? Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kita sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya akan akhiri penyuluhan kali ini. Baik ibu-ibu semua, terima kasih sudah hadir memberikan kesempatan waktu untuk saya melakukan penyuluhan. Jadi setelah saya melakukan penyuluhan, nanti saya akan melakukan evaluasi lagi untuk masing-masing rumah ibu untuk mengecek lagi apakah apa yang sudah saya jelaskan tadi apakah sudah diterapkan atau belum di rumah ibu. Bagaimana ibu, apakah saya diizinkan kembali nanti untuk melakukan kunjungan rumah? Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf untuk mengganggu kesibukan ibu di rumah. Sekarang ibu bisa melanjutkan kegiatan ibu masing-masing di rumah.